Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Weton Tulang Wangi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hal gaib dan kejadian-kejadian janggal yang tidak masuk akal sepertinya sudah menjadi bagian dari hidupku. Banyak kejadian di luar nalar yang sudah aku alami sepanjang hidupku. Dan ternyata, menurut cerita dari ibuku yang baru beberapa hari lalu aku dengar, aku sudah mengalami kejadian janggal dan berbau hal mistis ketika aku masih berumur sekitar 5 bulan. Di usiaku yang baru menginjak 5 bulan itu, ibu meninggalkanku sendiri di dalam kamar untuk pergi ke mata air yang menjadi satu-satunya sumber air bersih di daerah kami waktu itu. Untuk mandi, mencuci pakaian dan juga mengambil air untuk memasak. Ibu dan warga di daerahku pun harus menempuh jarak yang bisa dibilang cukup jauh. Mereka harus berjalan melewati perkebunan yang banyak ditumbuhi pepohonan besar, dan setelah itu harus melewati pemakaman umum yang ada di desa kami. Biasanya ketika ibu ingin pergi ke mata air, beliau selalu menitipkanku kepada tetangga yang rumahnya ada di sebelah rumahku. Tapi hari itu ibu tidak mendapati seseorang yang dapat diminta untuk menjagaku, yang sedang tertidur pulas. Jadi terpaksa ibu harus meninggalkanku seorang diri. Setelah kurang lebih 1 jam, ibu kembali ke rumah dengan membawa wadah berisi air bersih. Tapi betapa terkejutnya ibu ketika tidak lagi mendapatkan keberadaanku di dalam kamar. Ibu pun langsung berlari keluar rumah untuk mencariku ke setiap rumah tetangga yang ada di sekitar rumah kami. Sambil menangis, ibu terus mencariku dan menceritakan tentang hilangnya aku kepada tetangga dan saudara-saudara yang mulai berdatangan ke rumah. Ketika ibu dan para tetangga sudah pasrah atas kehilangan aku, tiba-tiba ibu dan orang-orang yang ada di ruang tamu mendengar suaraku yang menangis dari dalam kamar. Dengan rasa senang yang bercampur rasa bingung, ibu yang diikuti beberapa tetanggaku berlari ke dalam kamar untuk memastikan bahwa tangisan itu adalah tangisanku yang masih berusia 5 bulan. Sontak hal itu membuat ibu dan tetangga kami merasa sangat heran. Padahal ibu dan juga tetangga-tetangga kami sudah mencariku di dalam kamar namun hasilnya nihil. Setelah kejadian itu, ibu tidak pernah lagi meninggalkanku seorang diri. Dan kejadian yang menimpaku waktu itu membuat orang-orang di desa kami menjadi lebih waspada lagi ketika memiliki bayi di rumahnya. Ketika usiaku beranjak 4 tahun, ayah dan ibuku pun berpisah. Hal itu membuatku lebih sering berpindah rumah. Kadang untuk waktu beberapa bulan aku tinggal bersama ayah. Lalu di bulan berikutnya, aku pindah ke rumah ibu. Kejadian mistis yang pertama kali aku alami dan sampai sekarang aku ingat adalah ketika aku dan ayah pergi ke mata air untuk mengambil air bersih yang akan kami gunakan untuk memasak. Ketika sampai di mata air, aku melihat sosok perempuan yang melayang di atas air di sebuah empang yang tidak jauh dari tempat kami biasa mengambil air. Sosok perempuan yang terbang melayang itu tersenyum kepadaku, lalu tubuhnya memancarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan mata. Sosok perempuan yang kini bersinar itu perlahan mendekat ke arahku, dan ketika jarak makhluk itu semakin dekat, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak menyuruh ayah untuk segera membawaku pergi. Orang yang sepertinya juga melihat sosok gaib itu terus meneriaki aku dan ayahku sampai akhirnya kami berdua dapat menjauh dari sosok makhluk gaib itu. Sepertinya orang itu tahu kalau sosok makhluk gaib yang berwujud perempuan dengan gaun putih itu sedang mengincarku. Setelah makhluk itu menghilang, ayah pun lalu berbincang dengan orang yang tadi meneriaki kami. Entah apa yang dibicarakan ayah dengan orang itu, karena semenjak itu aku tidak diizinkan lagi untuk mandi di mata air itu. Sesampainya di rumah, ayah memintaku duduk menunggunya untuk menjalankan ibadah sholat. Dan setelah itu ayah memintaku untuk masuk ke dalam kamar untuk tidur. Keesokan harinya, ayahku mengantarku ke rumah ibu. Waktu itu ibu tidak ada di rumah, sehingga neneklah yang akan merawatku. Aku mendengar perbincangan antara ayah dengan nenek yang mengatakan bahwa aku tidak aman kalau berada di rumah ayah. Entah tidak aman dari apa, aku sendiri belum mengerti apa yang disampaikan ayah kepada nenek.
Aku cukup lama tinggal bersama nenek, dan ayahku juga sering mengunjungiku karena jarak rumah ayah dan rumah nenek tidaklah jauh. Ketika aku berusia 6 tahun, ibuku lebih sering berada di rumah, dan karena hal itulah aku beberapa kali mengalami kejadian-kejadian mistis. Kejadian itu berawal dari ibuku yang sepanjang hari terus memarahi aku dan juga memukulku. Karena aku merasa tidak tahan dengan amarah ibu, aku pun pergi untuk bermain bersama temanku yang bernama Nurul. Aku dan Nurul pun lalu bermain di kebun cengkeh yang bersebelahan dengan pemakaman untuk mengambil buah cengkeh yang sudah berjatuhan di tanah. Ketika kami berdua semakin jauh memasuki kebun cengkeh dengan pohon-pohonnya yang besar, tiba-tiba kami melihat tirai tinggi dan panjang yang membentang di depan kami. Tirai berwarna merah yang membentang sangat luas di depan kami itu menutupi pepohonan cengkeh yang tadi kami lihat. Karena merasa takut, Nurul pun berjalan mundur beberapa langkah untuk menjauh dari tirai besar yang berwarna merah itu. Aku yang merasa kagum melihat pemandangan aneh itu, tetap berdiri di depan tirai itu dengan jarak sekitar 3 meter sambil terus memandanginya. Setelah dibuat kagum oleh pemandangan yang tidak masuk di akal itu, aku dan Nurul kembali dikejutkan oleh suara yang terus memanggilku dan memintaku untuk masuk ke dalamnya. "Neng, anak manis, sini, ikut Bibi," ujar suara tanpa wujud yang aku dan Nurul dengar. Nurul pun berteriak memanggilku dan memintaku untuk menjauh dari tirai merah itu. Jangan ke situ, ayo pulang," seru Nurul yang ada di belakangku. Tapi seperti tidak mau kalah dengan teriakan Nurul, sosok yang tidak aku ketahui wujudnya itu kembali memanggilku dan mulai merayuku untuk ikut bersamanya. "Neng, kalau Neng ikut sama Bibi, gak ada yang akan memarahi Neng. Di sini hidup enak, makan enak dan gak akan ada juga yang memukuli Neng," ujar suara itu yang membuatku teringat akan ibuku yang tadi memarahiku bahkan beberapa kali memukulku. "Ayo Neng, sini sama Bibi. Bibi janji akan menjaga Neng. Kita hidup sama-sama di sini." Ibu suara tanpa wujud itu lagi. Aku yang mulai tertarik dengan ucapan sosok itu, lalu melangkahkan kaki untuk mendekati tirai merah yang perlahan memendarkan cahaya. Nurul yang semakin ketakutan mulai menangis dan terus berteriak memanggil namaku. "Jangan, jangan ke situ. Ayo kita pulang, En." "Jangan pedulikan temanmu itu, Neng. Dia tidak tahu apa yang kamu alami di rumahmu. Kalau Neng ikut Bibi, gak ada lagi yang akan memukulimu," ujar suara itu yang terdengar semakin kencang di telingaku. "Memangnya kamu siapa? Aku gak mau ikut kamu," jawabku sambil mengedarkan pandanganku ke sekitar untuk mencari sosok yang terus mengajakku pergi itu. "Ini Bibi, Neng. Bibi yang sayang sama Neng," jawab sosok itu lagi dengan suara yang kini terdengar sangat lembut. "Iya, Bibi siapa? Aku kok gak melihat Bibi." "Kalau kamu mau lihat Bibi, sini masuk. Bibi sudah siapkan baju bagus buat Neng. Bibi juga sudah masak makanan kesukaan Neng," jawab sosok itu lagi yang semakin membuatku ingin masuk ke dalam tirai merah itu. Ayo En, kita pulang," ucap Nurul yang kini mulai memberanikan diri untuk mendekat ke arahku. "Ayo gelis, kita pergi dari tempat ini. Kamu akan hidup enak bersama Bibi." "Iya, tapi Bibi keluar. Jangan sembunyi di dalam sana," jawabku yang merasa ingin tahu siapakah sosok yang sedang berbicara kepadaku saat ini. Ketika tirai merah di hadapanku semakin bersinar terang, Nurul tiba-tiba saja menarik tanganku sekuat tenaga yang membuat kami berdua terjatuh. Dan setelah itu aku seperti mendengar suara nenekku berteriak memanggil namaku. Ketika aku mulai mendapati kesadaranku kembali, datanglah angin kencang yang berhembus menerpa tubuh kami berdua yang masih terduduk di tanah. Ketika angin kencang itu berhenti, barulah aku merasakan sakit di pergelangan tanganku yang baru saja ditarik paksa oleh Nurul. Aku dan Nurul lalu mengedarkan pandangan kami untuk mencari tirai yang tadi membentang luas di depan kami. Tapi sungguh aneh, tirai besar berwarna merah itu pun menghilang dengan cepat dari hadapan kami dan mengembalikan pemandangan yang tadi tertutup olehnya. Tidak lama berselang, aku dan Nurul pun mendengar azan maghrib berkumandang dan tiba-tiba saja langit berubah menghitam. Lalu keadaan di sekitar kami pun perlahan menjadi gelap. Beruntungnya waktu itu, ayah dan paman Nurul mencari kami
hingga akhirnya kami digendong ayah dan paman Nurul untuk dapat segera keluar dari kebun cengkeh yang sangat luas itu. Aku yang merasa takut untuk pulang ke rumah, lalu diantar oleh ayah dan paman Nurul. Mereka pun lalu menceritakan apa yang tadi telah terjadi kepada aku dan Nurul, serta meminta ibu dan nenek untuk membawaku ke tempat orang yang mengerti akan hal gaib. "Tolong si En jangan dimarahi lagi, Cek. Kasihan dia," ujar ayah Nurul yang membuat ibu terdiam. "Tadi kata Nurul, En mau dibawa sama penghuni kebun cengkeh untuk ikut bersamanya. Nurul juga dengar apa yang makhluk itu katakan pada En." "Iya, Kang. Saya janji gak akan memarahi En secara berlebihan lagi," jawab ibuku sambil terus mengusap kepalaku. "Terima kasih sudah mencari En, Jang. Kalau kamu sama Maman tidak menemukannya, entah bagaimana nasib En," saut nenek sambil memberiku air putih hangat. "Intinya mah, sosok makhluk penghuni kebun cengkeh tadi ingin membawa En. Saya khawatir kalau En terus di sini, makhluk itu datang lagi dan membawa En pergi," ujar ayah Nurul yang memang tahu kejadian yang tadi aku dan Nurul alami. Karena sebelum mengantarku pulang, ayah Nurul dan Mang Maman terus bertanya apa yang kami lakukan di tengah kebun cengkeh tadi, dan kami pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. "Besok kita bawa En ke rumah Wak Narya, Neng. Sepertinya Wak Narya tahu apa yang terjadi dengan En. Karena dulu kan En juga pernah..." Belum sempat nenek melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba ayah datang bersama Wak Narya. "Alhamdulillah panjang umur," ujar nenek sambil menyalami ayahku dan Wak Narya. "Tadi saya nggak sengaja lewat depan rumah Kang Ujang. Di rumah Kang Ujang ramai sekali dengan orang. Saya pikir ada apa. Ternyata Nurul sama En yang mainnya kejauhan," ujar ayah setelah menyalami semua yang ada di rumah nenek. "Iya, Kang. Tadi Nurul dan En main di tengah kebun cengkeh. Mereka hampir saja dibawa masuk alam gaib," ujar Mang Ujang yang kembali menceritakannya kepada ayahku. "Iya, Jang. Terima kasih sudah mencari En. Kalau kamu tidak menemukan mereka, gimana atuh nasib mereka sekarang?" "En ini memang sudah lama disukai oleh lelembut yang ada di daerah ini. Apalagi yang ada di kebun cengkeh," ujar Wak Narya sambil tersenyum kepadaku. "Tolong ambilkan air, Mak." Ibu Wak Narya meminta nenek mengambilkan air putih untukku. "Tadi anak kamu sudah saya kasih air juga, Jang. Tapi anak kamu tidak apa-apa. Yang diincar oleh gaib-gaib yang ada di kebun itu emang En." "Terima kasih, Wak. Kalau begitu saya pamit dulu. Saya belum mandi," balas ayah Nurul yang langsung pulang bersama Mang Maman. Setelah ayah Nurul pulang, Wak Narya kembali membicarakan tentang sosok gaib yang tadi hampir saja membawaku ke dunia mereka. Sosok gaib yang menguasai perkebunan cengkeh yang sangat luas itu memang memiliki kerajaan sendiri dengan 2 gerbang gaib yang ada di selatan desa, yaitu daerah tempat tinggal ibuku, dan gerbang gaib di bagian utara yang letaknya ada di daerah tempat tinggal ayahku. Kedua gerbang gaib itu sama-sama berada di samping pemakaman. Bedanya adalah, pemakaman yang berada di daerah tempat tinggal ayah tidak seluas yang ada di daerah tempat tinggal ibu. Setelah Wak Narya menghilangkan sisa-sisa energi makhluk gaib yang masih tertinggal di tubuhku, Wak Narya dan ayah berpamitan untuk pulang. Karena adanya kejadian ini, ayah memintaku untuk tinggal di rumah ayah lebih dulu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sudah 2 kali ini aku diganggu makhluk-makhluk gaib di daerah ibu tinggal. Ibu dan nenekku pun menyetujui pemikiran ayahku yang ingin membawaku ke rumahnya yang ada di kampung sebelah. Hal itu demi kebaikanku, karena saat ini ibuku sedang hamil tua dan sebentar lagi akan melahirkan. Jadi supaya tidak merepotkan ibu dan juga nenek waktu itu. Sudah hampir 6 bulan aku tinggal bersama ayah, dan juga aku sudah mulai bersekolah di madrasah yang berada di tengah-tengah desa antara rumah ibu dan rumah ayah. Tujuannya adalah supaya dekat dari tempat tinggal ayah dan juga tempat tinggal ibu. Karena aku pastinya akan tinggal bergantian dari rumah ayah ke rumah ibu. Kejadian ganjil berikutnya menimpaku ketika aku ada di daerah tempat ayah tinggal. Dan kejadian aneh ini yang sepertinya mulai membuka indera keenamku hingga sampai saat ini. Aku dapat merasakan kehadiran mereka yang tidak kasat mata, melihat kelebatan-kelebatan bayangan makhluk-makhluk gaib, dan terkadang juga aku mendengar makhluk-makhluk itu berkomunikasi dengan bahasa mereka yang tidak dapat aku mengerti.
Sore menjelang maghrib, aku dan kakak sepupuku pergi ke musola yang ada di daerah kami. Setelah itu kami langsung ke rumah guru mengaji kami yang bernama Wak Asep. Setelah selesai menjalankan sholat maghrib berjamaah di musola, aku dan kakakku lalu mampir ke rumah salah satu teman kami untuk mengajaknya pergi bersama ke rumah Wak Asep. Ketika aku dan kakakku sedang menunggu Tuti di depan rumahnya, tiba-tiba aku melihat sosok nenek-nenek yang membawa kayu bakar ada di bagian samping rumah Tuti. Di antara gelapnya malam, nenek itu terlihat melambaikan tangannya ke arahku dan perlahan terdengar suara bisikan yang memintaku untuk mendekatinya. "Nek, sini," ujar sosok itu yang terus terdengar di telingaku. Aku yang seolah-olah terpana oleh nenek-nenek itu, perlahan mendekatinya dan kini berada di samping rumah Tuti, di bawah pohon jambu air yang daunnya rimbun. Nenek-nenek itu tersenyum kepadaku, lalu meletakkan kayu bakar yang sedari tadi dibawanya. Nenek itu lalu mendekatiku dan mulai mengusap kepalaku dengan perlahan. Aku sempat merasakan merinding yang hebat saat itu, tapi aku tidak memperdulikannya karena memang aku belum mengerti bahwa seseorang akan mengalami merinding ketika berada di dekat makhluk gaib. Setelah beberapa kali mengusap kepalaku, nenek yang kini duduk sambil memegang pundakku mulai mengajakku untuk ikut bersamanya. Nenek itu mengatakan bahwa di tempatnya berada, aku akan hidup enak dan serba kecukupan. Banyak anak-anak seusiaku yang setiap harinya bermain dengan riang gembira. Dan juga nenek itu menjelaskan, kalau di tempat asalnya, terdapat makanan enak, pakaian bagus, dan mainan apapun yang aku inginkan akan tersedia. Aku yang mulai larut oleh bujuk rayu nenek-nenek itu pun mulai menganggukkan kepala. Ketika dia mengajakku untuk segera ikut ke tempatnya berasal. "Ayo Nek, kita pergi sekarang," ucap nenek itu yang senyumnya sangatlah menawan. Walau nenek itu terlihat sudah tua, tapi nenek itu terlihat sangat cantik dengan wajah yang sekilas bercahaya tipis. "Iya Nek," jawabku sambil menganggukkan kepala. Tapi ketika aku akan melangkah, kakakku berteriak memanggil-manggil namaku dengan kencang. Aku menoleh ke arah kakak sepupuku yang sudah berdiri bersama Kak Tuti. Tapi aku tidak memperdulikan kata-kata dari kakakku. Aku kembali menatap sosok nenek yang kini sedang menggosok-gosok bagian pundakku. "Sudah, biarkan saja. Yang penting sekarang kamu ikut nenek ya." Ketika kakakku merasa penasaran melihat aku yang berdiri sendirian di tempat gelap dan terdengar sedang berbincang dengan seseorang, dia pun mulai menghampiriku. Kak Tuti yang sudah merasa curiga kepadaku pun lalu memanggil bapak ibunya untuk menolongku. Ketika kakak sepupuku mulai mendekat ke arahku, tiba-tiba saja muncul sosok kakek yang berdiri di belakang sosok nenek. Kakak itu lalu mengulurkan tangannya dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan wajahnya sangat teduh. Aku yang mulai ragu lalu kembali melihat ke arah kakak sepupuku yang kini terus memegangiku dan mengajakku untuk pergi dari tempat itu. Kamu teh ngapain di situ? Kamu bicara sama siapa?" ujar kakak sepupuku yang terlihat kebingungan. Aku yang tidak menjawab pertanyaan kakak sepupuku itu, malah mengulurkan tanganku ke arah tangan kakek yang kini ada di samping sosok nenek. Keduanya menganggukkan kepala sambil kembali melemparkan senyumnya yang membuatku yakin untuk mau ikut pergi bersama keduanya. Ling, kamu ngapain di situ?" ujar kakakku yang suaranya makin terdengar kencang. "Ayo kita berangkat ngaji, ibunya lagi, dengan suara yang kini terdengar sengau. "Ayo Nek, teman-temanmu sudah menunggu. Di sana mereka sedang makan makanan yang mereka sukai, dan setiap hari mereka hanya bermain. Apa kamu tidak mau hidup senang seperti mereka?" ucap sang nenek yang kini nada suaranya terdengar lebih keras. Ketika aku hendak melangkahkan kakiku, kakak sepupuku pun berlari ke arahku dan langsung mendekap tubuhku dari belakang. Orang tua Kak Tuti pun tiba-tiba berteriak, memaki sosok kakek dan nenek yang kini perlahan mundur dari tempatku. Jurik, mau macam-macam kamu ya? Saya tebang tempat kamu tinggal, baru tahu rasa nanti," ujar Pak Hasan yang berjalan ke arahku sambil mengacungkan golok yang dipegangnya. "Pergi sia Jurik gelok, jangan ganggu orang-orang di sini." Ibunya lagi yang membuat sosok kakek dan nenek itu tiba-tiba menghilang dari pandanganku. Setelah tidak melihat sosok kakek dan nenek itu lagi,
Tiba-tiba aku tersadar kalau saat ini aku sedang berada di tempat gelap, di bawah pohon jambu air yang daunnya lebat. Pak Hasan dan Bu Ani, yang kini berada di sampingku, lalu memeluk aku dan berkali-kali mengucap syukur, karena aku hampir saja dibawa oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat itu. Pak Hasan lalu menggendongku dan membawaku ke dalam rumahnya. Menurut mereka, wajahku terlihat pucat saat itu, dan tubuhku terasa sangat dingin sekali. Bu Ani pun lalu mengambilkan air hangat, lalu perlahan membantuku untuk meminumnya. Sementara Pak Hasan pergi ke rumahku dan menceritakan kejadian yang baru saja aku alami kepada ayahku. Ayahku yang sangat terkejut pun segera menjemputku dan membawaku pulang. Sejak saat itu ayah melarangku keluar di malam hari, karena takut akan ada kejadian serupa yang menimpaku. Beberapa minggu kemudian ayahku yang sedang mendapatkan pekerjaan di daerah Jakarta menitipkan aku kembali ke rumah nenek. Ayahku juga menceritakan bahwa aku kembali ditemui sosok makhluk gaib di samping rumah Pak Hasan, dan lagi-lagi makhluk itu mengajakku untuk ikut dengan mereka. Ayah mewanti-wanti nenek untuk benar-benar menjagaku, karena ayah akan pergi bekerja selama beberapa minggu ke Jakarta. Ayah sengaja berpesan seperti itu kepada nenek, karena ayah tahu kalau ibuku tidak akan memperhatikanku, karena dia sudah memiliki anak dari suami barunya. Seminggu sudah aku berada di rumah nenek. Ibuku yang mulai terus memarahiku ketika sedikit saja aku melakukan kesalahan, membuat aku tidak betah tinggal di rumah nenek. Hal itu pun aku sampaikan kepada nenek. Tapi nenek memintaku bersabar dan tidak usah mendekati ibu. Ketika ibu sedang bersama adikku yang masih berusia sekitar 2 tahun. Hal yang dikatakan nenek pun sudah aku lakukan. Tapi tetap saja, ibu selalu berteriak dan memarahiku walaupun aku tidak berbuat salah kepadanya. Hari itu nenekku melihat sendiri betapa emosinya ibuku kepadaku hingga dia memukulku beberapa kali di bagian punggungku. Kejadian itu sontak membuat nenek marah hingga nenek pun mengatakan hal yang membuat aku terkejut waktu itu. Nenek mengatakan bahwa ibuku lah penyebab aku sering bertemu makhluk gaib yang terus mengajakku untuk pergi bersama mereka. Karena mereka tahu kalau ibuku tidak menginginkanku sedari aku lahir. Ibuku hanya terdiam ketika nenek dengan lantang berucap seperti itu. Dan sejak saat itu, ibuku mulai jarang memukulku, walau masih sering memarahiku dengan sebab yang tidak jelas. Hingga suatu hari nenekku mengajakku untuk mengunjungi kakaknya yang rumahnya berada di desa lain. Aku dan nenek harus menempuh perjalanan panjang untuk dapat sampai ke rumahnya. Dari mulai persawahan, kebun, hingga beberapa sungai kami lewati. Hingga ketika aku sampai di sebuah kolam yang terdapat mata air, aku memberitahu nenekku kalau saat itu aku ingin pipis. Karena sedang berada di sebuah kolam yang ada mata airnya, nenekku memintaku untuk buang air kecil di tempat itu. Tapi aku mengurungkan niatku. Ketika di seberang kolam itu aku melihat sosok anak kecil yang menggunakan baju putih yang terlihat sangatlah bersih. Anak itu tidak terlihat seperti anak-anak desa pada umumnya, karena wajah dan tubuh anak itu sangatlah putih dan bersih, serta pakaiannya terlihat seperti pakaian yang baru. Aku mengira kalau anak itu adalah anak yang baru saja datang dari kota. Tapi pikiranku kembali menanyakan kenapa anak itu sendirian berada di tempat yang sangat sepi ini, tanpa menghiraukan keberadaanku dan nenek saat itu. Anak itu terus saja bermain air yang ada di kolam itu, hingga aku kembali menghampiri nenek dan berkata kalau aku tidak jadi buang air kecil di tempat itu. "Kenapa gak jadi pipis, Neng?" tanya nenek yang duduk menungguku di bagian atas kolam. "Malu, Nek, ada anak lelaki di seberang kolam," jawabku sambil berjalan ke arah nenek. "Mana ada anak laki-laki atuh, Neng? Tempat itu kosong, gak ada siapa-siapa," ujar nenek yang sudah berdiri sambil memperhatikan keadaan sekitar. Aku pun terkejut ketika sudah berada di sebelah nenek dan mencari keberadaan anak laki-laki tadi yang sedang asik bermain air sendirian di pinggir kolam. "Tadi ada, Nek," sautku meyakinkan nenek tentang sosok yang tadi aku lihat mengenakan pakaian putih dan sangat bersih. Nenek yang menyadari bahwa ada makhluk tidak kasat mata di sekitar kami segera mengajakku pergi dari tempat itu. Dengan langkah tergesa-gesa, nenek memintaku berjalan di depan sambil terus beristighfar. "Buru atuh, Neng," ujar nenek yang terlihat sangat ketakutan waktu itu. Sesampainya kami di rumah kakaknya nenek, aku merasa tubuhku mulai panas dan kulitku terlihat mulai memerah. Rasa gatal pun kini terasa di sekujur tubuhku hingga aku mulai menangis
merasakan gatal bercampur panas ini, dan tubuhku mulai bentol-bentol setelah aku menggaruknya. Di saat yang tepat, ada seorang kakek yang lewat di depan rumah Ambu. Kakak dari nenekku. Kakek yang mendengarku menangis dan mulai menjerit itu, lalu menghampiriku dan meminta izin kepada nenek untuk mengobatiku. "Punten," ucap kakek itu yang sudah berdiri di depan pintu rumah Ambu. "Mangga," balas nenek. Ambu dan kedua bibiku yang ada di dalam rumah. "Itu seneng teh, kena Brahma," ujar kakek yang masih ada di luar rumah. "Punten, kalau diizinkan saya obati si Eneng, kasihan dia kepanasan dan gatal-gatal," ibu si kakek yang langsung diajak masuk oleh bibi. "Tadi ngelihat naon, Neng?" tanya kakek yang bernama Muslim. Anak kecil yang sedang bermain air di kolam yang ada mata airnya itu, kek," jawabku sambil terus menggaruk tubuhku yang terasa sangat gatal. "Udah tuh, Neng, jangan digaruk terus," ujar kakek Muslim sambil mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam sakunya. "Punten, Mak, saya minta air putih 2 gelasnya," pinta kakek Muslim kepada Ambu. Bibi pun dengan sigap langsung berlari ke dapur untuk mengambilkan air putih yang diminta kakek Muslim. Setelah 2 gelas air putih ada di depan meja, kakek Muslim langsung mengeluarkan benda yang terlihat seperti keris sambil terus membaca doa. Setelah itu kakek Muslim memasukkan ujung keris tersebut ke dalam 2 gelas yang berisi air putih itu secara bergantian. Setelah beberapa saat, kakek Muslim memintaku untuk meminum air putih itu sedikit demi sedikit, dan meminta nenek untuk membasuhkan air yang berada di gelas satunya ke seluruh tubuhku. Alhamdulillah, setelah meminum air dan juga membasuhkan air doa yang diberikan kakek Muslim, perlahan rasa gatal yang aku rasakan tadi pun menghilang. Disusul rasa panas yang aku rasakan dari kepala sampai kaki pun berangsur pergi. "Yang kamu lihat tadi itu adalah jelmaan Jurik Brahma, makhluk gaib yang bisa membuat orang gatal-gatal seperti ini dan juga merasakan panas di sekujur tubuhnya," ujar kakek Muslim menjelaskan kepadaku dan juga nenek, serta Ambu dan kedua bibiku. "Punten, Mak, si Eneng ini anak tulang wangi yang disenangi makhluk-makhluk gaib," ibu kakek Muslim yang membuat nenek terkejut. "Iya, Kang, cucu saya ini memang sering ditemui makhluk-makhluk gaib," jawab nenek sambil mengusap punggungku. "Untung kamu masih mendapatkan perlindungan dari Allah, sehingga kau selalu gagal dibawa masuk alam gaib," ujar kakek Muslim yang membuat aku, nenek, dan semua yang ada di rumah Ambu terkejut. Bagaimana mungkin kakek Muslim tahu kalau aku sudah beberapa kali hampir dibawa makhluk-makhluk gaib yang terus merayuku ketika aku bertemu dengan mereka. "Kamu itu anak tulang wangi dan harus segera disarehati supaya tidak lagi diganggu makhluk-makhluk gaib," ibu kakek Muslim sambil mengepulkan asap rokoknya. "Punten, Kang, apa Kang bisa nyareatin si EN?" tanya nenek yang terlihat penuh harap. "Insya Allah, semoga Allah mengizinkan. Saya teh nggak bisa atuh, Cek. Yang bisa cuma Allah," jawab kakek Muslim dengan senyumnya yang teduh. "Tolong Akang syariatin si EN, biar dia tidak diganggu makhluk gaib lagi, Kang," ucap Ambu yang membuat kakek Muslim tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Sementara teh, si Eneng biar di sini dulu ya, Cek. Insya Allah lusa saya kembali lagi ke sini membawa barang-barang yang diperlukan." "Atuh, barangnya teh naon, Kang? Biar Cek yang siapkan," balas Ambu yang tidak ingin merepotkan kakek Muslim. "Barangnya sepele, Cek. Tapi nyarinya susah. Biar saya saja yang nyari. Insya Allah lusa saya datang lagi. Dan sekarang saya pamit dulu. Ada perlu di desa sebelah," jawab kakek Muslim yang langsung berdiri dan berjalan ke arah pintu depan. "Oh iya, Cek. Siapkan nama yang cocok buat mengganti nama si Neng ya," ibu kakek Muslim yang berbalik menatapku. "Insya Allah, Kang. Terima kasih sudah menolong kami," balas nenek dan Ambu yang mengantar kakek Muslim keluar dari dalam rumah. "Si Eneng teh memang harus diganti namanya, biar makhluk-makhluk gaib itu tidak mencarinya lagi," ujar kakek Muslim menjelaskan. Ketika hari mulai sore, nenek pun meminta Wa Abdi untuk mengantar pulang, karena ibu pasti akan marah kalau nenek menginap di rumah Ambu. Nenek pun meninggalkan aku di rumah Ambu
untuk menunggu kakek muslim datang. Nenek juga berjanji akan kembali ke rumah Ambu besok lusa. Hari yang kami semua tunggu pun tiba. Kakek muslim datang dengan membawa beberapa barang yang akan digunakan untuk mengobatiku. Ada beberapa lembar daun sirih hijau, kelapa muda cengkir, dan bunga melati kuncup. Entah untuk apa semua itu, nenek, Ambu, uak, dan bibiku pun tidak mengetahuinya. Yang uakku tahu hanyalah daun sirih bertemu ruas, yang sangat sulit sekali didapat. Karena daun sirih bertemu ruas memiliki daya magis yang dapat melawan ilmu-ilmu hitam seperti santet dan pelet. Sebelum memulai mengobatiku, kakek muslim meminta nenek untuk mengambilkan baju, celana, serta celana dalam milikku yang nanti akan dibuang di sungai yang mengalir deras sebagai simbol untuk buang sial dan sengkala yang selama ini ada pada diriku. Tidak lupa juga kakek muslim meminta bibi untuk membuat bubur putih dan bubur merah sebagai simbol untuk mengganti namaku. Nama yang kini aku gunakan adalah nama pemberian kakek muslim, setelah tidak ada nama yang cocok untuk mengganti nama lamaku. Sambil membacakan dua doa, kakek muslim pun menjelaskan makna dari barang-barang yang digunakannya untuk mengobatiku. Satu buah kelapa muda cengkir yang menggambarkan usiaku yang masih muda, dan supaya kelak hidupku bermanfaat seperti buah kelapa. Yang mudanya bisa dijadikan minuman, dan yang tuanya selalu menjadi pelengkap masakan, serta bermanfaat seperti pohon kelapa yang dari daun sampai ke batang pohonnya memiliki banyak manfaat dan kegunaan. Daun muda bisa dijadikan janur hiasan serta pembungkus makanan. Batang daun atau lidinya bisa digunakan untuk membersihkan. Buah kelapa yang banyak manfaatnya dan kayu dari pohon kelapa yang dapat digunakan untuk sebuah bangunan. Itulah filosofi kelapa muda yang disebutkan oleh kakek muslim. Untuk daun sirih yang bertemu ruas, kakek muslim menjelaskan bahwa saat ini semua tulang yang ada di tubuhku sudah bersatu dan tidak ada lagi tempat untuk makhluk-makhluk gaib bersarang di tubuhku. Daun sirih bertemu rusuk juga diartikan sebagai simbol bersatunya antara sukma dan jasadku secara utuh sebagai seorang manusia. Lalu untuk bunga melati yang kini terlihat mekar, kakek muslim menaruhnya di antara lipatan pakaian milikku yang akan dibuang di sungai nanti. Bila ada yang mencari anak tulang wangi ini, carilah di tempat bunga melati ini berada. Sekarang Nang En, ada bersama baju dan celana ini bersama harumnya bunga melati ini, ujar kakek muslim sambil memejamkan kedua matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas pertolongan Allah dan atas izin Allah, hari ini dengan saksi bubur putih yang menjadi merah, nama kamu adalah Lilis Kusuma Dewi. Semoga Allah senantiasa melindungi Lilis Kusuma Dewi dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Amin. Ujar kakek muslim yang kami sambut dengan ucapan amin ya robbal alamin. Setelah selesai melakukan semua syariat, kakek muslim meminta uak abdi untuk membuang baju dan celanaku di aliran sungai yang deras, serta melemparkan bunga melati setelah baju tersebut hanyut terbawa air. Alhamdulillah semua syariat sudah terlaksana. Dan yang membuatku merasa senang adalah namaku saat ini adalah Lilis Kusuma Dewi, nama pemberian kakek muslim yang sudah membantu mengobatiku dan menjauhkanku dari makhluk-makhluk gaib yang selama ini mengincarku. Kakek muslim juga memintaku untuk tinggal bersama ayah untuk menghindari amarah ibuku yang sering meluap-luap. Entah kakek muslim tahu dari siapa kalau ibuku sering memarahiku bahkan juga memukulku. Setelah mendapat syariat dari kakek muslim, aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Tapi beberapa bulan kemudian, aku kembali mengalami kejadian yang tidak masuk di akal. Saat itu aku sedang menginap di rumah milik uakku. Menurut cerita yang aku dengar, rumah yang ditempati uakku itu adalah rumah angker. Karena di bagian belakang rumah uak, ada sebuah jalan yang menjadi penghubung makhluk-makhluk gaib untuk berpergian. Ketika malam hari aku ingin pergi ke kamar mandi harus mengurungkan niatku. Ketika aku mendengar suara ramai di belakang rumah uak. Seperti suara orang berbincang terdengar jelas dari balik pintu belakang rumah uak. Karena hal itu, aku pun segera kembali ke kamarku dan menutupi tubuhku dengan selimut. Karena mulai merasa takut. Tapi itu hanyalah penampakan-penampakan biasa dari sosok-sosok gaib yang ada di sekitar rumah ini. Dan juga setelah mendapat syariat, ibuku kini lebih menyayangiku. Ibu tidak segalak sebelumnya. Dan setelah itu aku pun dapat tinggal dimanapun aku mau, tanpa ada lagi gangguan dari makhluk-makhluk gaib
yang menginginkanku. Alhamdulillah hingga cerita ini aku tulis, aku tidak pernah lagi ditemui sosok-sosok yang waktu itu mengincarku dan ingin membawaku ke alam mereka. Walaupun pada akhirnya, memang aku lebih peka terhadap makhluk-makhluk tidak kasat mata. Tapi semua itu hanya sebatas penglihatan dan pendengaranku saja. Tidak jarang juga aku melihat penampakan-penampakan dari sosok-sosok gaib yang ada di sekitarku. Tapi mereka tidak pernah menggangguku. Bagi yang pernah mengalami kisah sepertiku ini, atau ada yang tahu dengan apa yang dimaksud dari istilah tulang wangi, silakan komen. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.